Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Para hadirin dan pemirsa Madinah Channel serta para saudara sekalian dimanapun berada, apakah menjadi suatu keharusan untuk kita semua di dalam setiap tahunnya untuk melakukan yang namanya korban? Adapun korban dihukumi dengan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan sekali untuk dilakukannya di dalam setiap tahunnya. Juga terdapat di beberapa keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin, sebagian para salafun saleh bahkan mewajibkan di setiap tahunnya kaum muslimin dan muslimat untuk mengeluarkan hayawan korbannya. Di antaranya dikatakan di dalam salah satu keterangan, al-udhiyah, berkorban tersebut itu wajibatun, adalah menjadi suatu kewajiban, menjadi suatu keharusan, ala kulli muslimin, bagi setiap kita orang yang beriman, orang muslim, orang Islam, laki-laki dan perempuan, mukimin, yang sudah mempunyai tempat tinggal dan menetap di suatu daerah, menetap di suatu kampung, wa huwa an yamliku nisaban, yang mana orang tersebut telah sampai kepada nisabnya, telah sampai di dalam hitungan 1 tahunnya, memiliki keluasan harta, yang artinya di dalam 1 tahun kita telah mengeluarkan kebutuhan-kebutuhan pokok kita, baik di dalam nafkah istri dan anak, pembayaran-pembayaran yang lain sudah kita tangguhkan, sudah kita bayarkan selama 1 tahun, selama nisab. Lalu terdapat sisa daripada harta kita yang sangat banyak. Lalu terdapat harta kita sisa yang sangat banyak, yang sekiranya sisa daripada harta kita tersebut ini, kalau kita keluarkan untuk kebutuhan pokok, untuk mengurusi keperluan-keperluan yang lain, akan sampai di tahun depan, baik di dalam harta sisa kita dan harta di dalam gaji-gaji kita. Kita bekerja, harta ini bisa digunakan, bisa diputar, bisa dikeluarkan untuk kebutuhan pokok selama 1 tahun lamanya. Maka menjadi suatu kewajiban kepada kita kaum muslimin dan muslimat untuk yang namanya mengeluarkan korban pada saat 10 Dzulhijjah, yaitu hari raya korban. Maka para salafun saleh terdahulu pun mengeluarkan daripada kesepakatan, wa in kana fakiran, ada orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang tidak mampu mencukupi dirinya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, yang tidak mungkin bisa membeli hayawan korban nanti pada saat Idul Adha. Fawajadul mala, akan tetapi pada saat mendekati Idul Adha, ini orang yang miskin. Di dalam bulan-bulan yang lalu dia miskin. Pada saat mendekati Idul Adha,
kurang beberapa hari lagi. Fawajadul mala, dia memiliki harta. Dia memiliki rejeki yang sangat banyak. Di dalam tahun korban seperti sekarang, maka orang tersebut tajibu alaihil udhiyah, maka orang tersebut terkena kewajiban mengeluarkan hayawan korban di saat sekarang. Bulan-bulan lalu tidaklah mungkin dia berpikir untuk membeli hayawan korban. Akan tetapi pada saat detik-detik Idul Adha akan datang kepadanya, dia memiliki keluasan harta. Pada saat beberapa hari lagi Idul Adha, maka tajibu alaihil udhiyah. Orang tersebut mendapat suatu kewajiban untuk mengeluarkan hayawan korban. Akan tetapi sebaliknya, wa in kana goniyan, ada orang di bulan-bulan lain, dia orang yang kaya, orang yang banyak harta, orang yang banyak mempunyai suatu rezeki di bulan-bulan yang lainnya. Bahkan setiap tahunnya yang lalu, dia selalu berkorban. Dia selalu mengeluarkan hayawan korban pada saat Idul Adha. Akan tetapi ada suatu musibah yang menimpa orang tersebut. Entah kebakaran, entah kehilangan hartanya. Fatalafu malahu fi ayyamil udhiyah. Akan tetapi hartanya habis pada saat mendekati Idul Adha. Tidak memiliki suatu harta sedikit pun. Tidak memiliki suatu harta kelebihan sedikit pun pada saat detik-detik masuknya Idul Adha. Sakotot anhul udhiyah. Maka orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan hayawan korban. Menjadi suatu kesimpulan, permasalahan korban. Bukan tahun yang lalu kita sudah korban. Akan tetapi tahun ini kita memiliki suatu keluasan rizki, maka wajib untuk kita mengeluarkan korban. Akan tetapi ada orang yang setiap tahun berkorban. Pada tahun ini, dia tidak memiliki banyak harta. Maka tahun tersebut ini, orang tersebut yang tadinya kaya, tidak wajib untuk mengeluarkan korban. Jadi permasalahan korban, bukan saya telah korban di tahun-tahun yang lalu. Akan tetapi penentuan korban pada saat orang tersebut memiliki keluasan harta, memiliki keluasan rezeki yang ada di Idul Adha sekarang, maka wajiblah atas orang tersebut untuk mengeluarkan hayawan korban. Yang mana ancaman daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang memiliki keluasan harta, memiliki kelebihan daripada rizki, akan tetapi tidak mengeluarkan hayawan korban pada tahun ini, menjadi ancaman untuk kita semua kaum muslimin. Di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yakribanna musallana." Siapa orang yang diberikan keluasan harta, keluasan rizki pada tahun tersebut ini, falam yudhi, akan tetapi tidak mau mengeluarkan korban, fala yakribanna musallana, maka jangan sekali-sekali orang yang seperti ini mendekati tempat-tempat ibadah. Dan sangat pedasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kita kaum muslimin yang memiliki keluasan harta, yang memiliki kelebihan harta di tahun tersebut, akan tetapi kita enggan, tidak mau mengeluarkan hayawan korban. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam salah satu hadisnya, "Man kana lahu sa'atun
Siapa orang yang diberikan suatu keluasan rizki pada tahun tersebut ini, falam yudahi, akan tetapi orang tersebut tidak mau mengeluarkan hayawan korban, falyamut insya'an yahudiyan wa insya'an nasraniyan, maka matinya tinggal memilih dua pilihan, ingin menjadi orang Yahudi atau ingin menjadi orang Nasrani. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita orang-orang yang diberikan keluasan harta, diberikan kelebihan rizki yang cukup untuk sehingga kita pada tahun tersebut ini dapat mengeluarkan hayawan korban, dan insya Allah bersambung di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.